Kisah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memiliki nama lengkap Nu'man bin Thabit bin Sauta al-Kufi. Ia lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Ayahnya, Thabit, adalah seorang pedagang yang saleh dan dikenal sebagai orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Konon, Ali mendoakan Thabit dan keturunannya agar diberi berkah dan hidayah. Doa ini diyakini menjadi salah satu sebab keilmuan dan ketakwaan Abu Hanifah. Abu Hanifah berasal dari keluarga non-Arab kemungkinan keturunan Persia atau Afghanistan, namun hidup dalam lingkungan yang sangat kental dengan tradisi dan keilmuan Islam. Awalnya, Abu Hanifah menekuni perdagangan kain sutra, dan ia dikenal sebagai pedagang yang jujur serta amanah. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang ulama besar bernama Ibrahim an-Nakhai atau menurut riwayat lain, Sabi, yang menyarankannya untuk mendalami ilmu agama karena melihat kecerdasan dan potensinya. Abu Hanifah pun mulai serius menuntut ilmu. Ia belajar kepada lebih dari 400 ulama, baik dari kalangan tabi'in generasi setelah sahabat maupun para ahli fikih di Kufah dan Basrah. Di antara guru utamanya adalah Hamad bin Abi Sulaiman, seorang ahli fikih Kufah yang merupakan murid dari Ibrahim an-Nakhai, yang pada gilirannya adalah murid dari sahabat Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud. Abu Hanifah berguru kepada Hamad selama 18 tahun. Ia tidak pernah mengeluarkan fatwa sendiri selama gurunya masih hidup, sebagai bentuk adab dan kehormatan kepada gurunya. Setelah Hamad wafat, barulah ia menjadi mufti dan guru besar di Kufah. Imam Abu Hanifah dikenal karena menggunakan pendekatan rasional dan logis dalam berijtihad. Ia memadukan Al-Quran, hadis yang sahih, ijma, kesepakatan ulama, qiyas, analogi hukum, istihsan, preferensi hukum yang lebih kuat dalam kondisi tertentu. Ia sangat berhati-hati dalam menerima hadis, dan lebih memilih hadis yang diriwayatkan secara mutawatir atau dari perawi terpercaya. Karena itu, dalam mazhab Hanafi terdapat perbedaan dalam penggunaan hadis-hadis ahad yang tidak kuat sanadnya. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, Imam Abu Hanifah beberapa kali ditawari jabatan qadhi atau hakim agung, namun selalu menolaknya. Ia khawatir tidak mampu bersikap adil di bawah tekanan politik dan lebih memilih untuk terus mengajar dan berdakwah secara independen. Penolakannya ini dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap khalifah, dan ia akhirnya dipenjara oleh Khalifah Al-Mansur dari Bani Abbasiyah. Di penjara, beliau tetap mengajar dan memberi fatwa kepada para muridnya. Ia wafat dalam penjara pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ketika beliau wafat, kota Baghdad diliputi duka. Dikatakan bahwa lebih dari 50.000 orang menghadiri jenazahnya, dan salat jenazah dilakukan berulang kali karena banyaknya orang yang datang bergelombang. Mazhab Hanafi yang ia rintis kemudian disebarluaskan oleh murid-muridnya, yang juga merupakan ulama besar, di antaranya Abu Yusuf atau Yakub bin Ibrahim menjadi Qadhi Al-Qudah, hakim agung pertama dalam sejarah Islam. Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani menulis banyak kitab penting yang mendokumentasikan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kemudian menjadi mazhab resmi dalam kekhalifahan Abbasiyah, Seljuk, dan Utsmaniyah. Hingga kini, mazhab ini menjadi mazhab yang paling banyak diikuti di dunia Islam, terutama di Asia Tengah, India, Pakistan, Turki, dan sebagian wilayah Timur Tengah.